Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jumpa lagi dengan saya di bagian kedua dari pengenalan algoritma. Ya, jadi di sini kita akan mencoba melihat salah satu contoh sederhana dari algoritma di kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin insya Allah semua dari Anda tidak asing dengan telur dadar, gitu. Semoga Anda melihat video ini tidak dalam keadaan lapar gitu ya, terus membayangkan telur dadar ya. Oke, jadi kalau telur dadar ini kan telur yang mungkin biasanya kita bikin mata sapi seperti ini ya. Wah, ini lihat. Nah, kita tidak bikin itu sekedar diceplok saja, tapi kita ublek-ublek dulu sehingga jadi ya mungkin agak kecoklatan gitu ya. Ya. Kita campuri kecap gitu misalkan ya. Oke. Jadi ini telur dadar ya, telur yang tidak hanya sekedar diceplok tapi didadar. Nah, kalau kita pengen membuat telur dadar kan mungkin pertama ya, langkah-langkahnya itu kita siapkan alat-alatnya. Kemudian yang kedua mungkin masukkan telurnya ke mangkok. Nah, kemudian yang ketiga itu kita aduk telurnya ya. Kemudian mungkin bisa kita tambah dengan irisan bawang ya. Misalkan kayak gitu. Bawang merah ya, ya. Atau kalau mau ya ditambah dengan garam sekalian gitu. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita aduk maka kemudian kita goreng ya. Kita goreng sampai berubah warna. Nah, kemudian dibalik ya. Balik telurnya, kemudian sama ya sampai berubah warna juga, kemudian disajikan kan gitu ya. Oke. Jadi katakanlah misalkan kita membuat telur dadar ini dalam ke-6 langkah ini, maka pertama ketika kita akan membuat telur dadar, nah itulah masalah kita. Jadi di sini masalahnya adalah kita akan membuat telur dadar. Oke. Kemudian kita analisis telur dadar. Oh, telur dadar ini adalah telur yang dia campur antara yang putih sama yang kuningan telurnya. Nah, maka kemudian berarti kita harus nanti mencampur antara kuningan dan putihan dari telurnya itu. Nah, maka kemudian kita susun langkah-langkahnya seperti apa. Oh, pertama kita siapkan alat-alatnya, misalkan kayak mangkoknya, kemudian nanti untuk penggorengannya dan sebagainya. Kemudian masukkan telur ke dalam mangkok, aduk telur dan irisan bawang merah plus garam, atau mungkin kalau di sini ya mungkin ditambah dengan kecap misalkan. Tapi kalau ditambah kecap sekarang biasanya terus gampang gosong ya. Kecapnya mungkin nanti setelah jadi ya. Nah, mungkin kalau biar nggak gampang gosong ya sajikan plus kecap misalkan. Oh, kecap. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ini yang kemudian kita sebut sebagai algoritma ya.
Nah, algoritma jadi ini susunan langkah yang nanti akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Ya menyelesaikan masalah ini, membuat telur dadar ini. Nah, jadi inilah salah satu contoh tujuan atau goal yang akan kita capai, kemudian bagaimana algoritma untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dalam pemrograman yang sebenarnya, ya misalkan katakanlah kita mau membuat program semacam ini Firefox ini misalkan, itu mungkin apa ya, nah jadi maka ketika kita mau membuat Firefox ini berarti kita harus tahu fitur apa yang mau kita buat dalam Firefox ini. Misalkan fiturnya adalah dia bisa membaca dan mentranslasikan halaman web dan menampilkan dengan baik misalkan. Nah, berarti itu yang kemudian kita rancang langkah-langkahnya. Langkahnya seperti apa? Ini dan sebagainya. Atau misalkan fitur yang lain dia bisa punya banyak tab misalkan. Nah, ini 1 2, kemudian bisa bikin tab lagi 3, bisa tab lagi. Setiap tab nanti bisa menjalankan secara independen. Nah, berarti langkahnya harus seperti apa? Itu yang nanti akan kita susun dalam langkah-langkah, persis sama seperti ketika kita membuat ini, menyiapkan menyusun langkah-langkah dalam membuat telur dadar ini. Nah, jadi itu ya, sekali lagi pertama kita harus tahu tujuannya mau ngapain ya, membuat telur dadar ya. Telur dadarnya mau seperti apa? Yang kuning dan putihnya campur, kemudian di sini ada kecapnya ya. Maka kemudian setelahnya kita tentukan algoritmanya, kita mau langkah-langkahnya mau seperti apa, siapkan alat-alatnya, masukkan telur ke mangkok, aduk telur plus tambah dengan irisan bawang merah plus garam, kemudian goreng sampai berubah warna, kemudian balik sampai berubah warna, kemudian sajikan ditambah dengan kecap. Nah, setelah kita selesaikan ya desain langkah-langkah ini, maka kemudian ya semuanya kita lakukan satu demi satu ya. Kita siapkan alatnya, kemudian kita masukkan telur ke mangkoknya, kita aduk telur dan sebagainya. Maka yaitu setelah kita buat algoritmanya, desain algoritmanya, maka kemudian kita implementasi. Dalam kasus telur dadar ini berarti implementasinya adalah memasaknya itu. Nah, kalau dalam kasus yang Firefox tadi, berarti kita setelah tadi fitur-fiturnya kita tetapkan mau apa dan sebagainya, kemudian langkah-langkahnya kita tetapkan ya. Maka kemudian selanjutnya implementasinya ya, kalau yang tadi telur dadar itu masak, nah berarti di sini kita codingnya. Nah, nanti yang Firefox ini wallahu alam saya tidak tahu dia codingnya pakai apa ya. Jadi kita tergantung bahasa programan yang mau kita pakai gitu. Jadi itu implementasinya. Oke, baik, untuk algoritma bagian 2 saya pikir cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan dilayangkan di bagian komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.